Om Swastiastu. Selamat siang kepada Bapak IGD Aryana Mahayasa, STMM, selaku dosen pengajar mata kuliah pengantar manajemen strategik. Dan selamat siang juga kepada teman-teman semua yang hadir pada perkuliahan siang ini. Baik, kami dari kelompok 7 akan membawakan materi pengantar manajemen strategik mengenai implementasi strategis sumber daya manusia dan operasional. Sebelum kami melanjutkan presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Nilu Putu Krisna Mahayani, NPM 212, Nikomang Widiani, NPM 211, IGD Anggi Pratama, NPM 214, Nikade Pagar Syantari, NPM 218, Ninyoman Ayu Jatiningsih, NPM 242. Baik, di materi implementasi strategik sumber daya manusia dan operasional terdapat 5, yaitu yang pertama, mengelola konflik, yang kedua, penyesuaian struktur dengan strategi, yang ketiga, restrukturisasi, re-engineering, dan e-engineering, yang keempat, concern produksi atau operasi terhadap implementasi strategik, yang kelima, concern sumber daya manusia terhadap implementasi strategik. Baik, di materi implementasi strategik sumber daya manusia dan operasional terdapat 5, yaitu yang pertama, mengelola konflik, yang kedua, penyesuaian struktur dengan strategi, yang ketiga, restrukturisasi, re-engineering, dan e-engineering, yang keempat, concern produksi atau operasi terhadap implementasi strategik, yang kelima, concern sumber daya manusia terhadap implementasi strategik. Baik, saya Nikomang Widiani, NPM 211, ingin memaparkan materi mengenai mengelola konflik. Mengelola konflik merupakan pengalaman tentang konflik dan berniat mengaturnya dengan baik sejalan dengan tujuan yang sedang dikerjakan. Dalam memperebutkan sumber daya yang terbatas, terkadang terjadi konflik. Proses menetapkan tujuan tahunan bisa menimbulkan konflik karena setiap individu mempunyai harapan dan persepsi berbeda. Kepribadian yang tidak cocok dan salah pengertian terjadi antara pada manajer lini dan manajer staf. Menetapkan tujuan juga bisa menimbulkan konflik karena manajer dan perencana strategi harus melakukan kompromi, yang di dalamnya seperti apakah akan menekankan laba jangka pendek atau pertumbuhan jangka panjang, risiko tinggi atau risiko rendah, dan tanggung jawab sosial atau memaksimalkan laba ataupun yang lainnya. Di dalam organisasi, konflik tidak bisa dihindari. Jadi, konflik harus ditangani dan diselesaikan sebelum konsekuensi yang merusak fungsi mempengaruhi prestasi kerja organisasi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Ada berbagai pendekatan untuk mengelola penyelesaian konflik yang dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu menghindar, merendah, dan konfrontasi. Yang pertama, menghindar, di mana termasuk tindakan seperti mengabaikan masalah dengan harapan bahwa konflik akan selesai dengan sendirinya
atau secara fisik memisahkan orang atau kelompok yang terlibat. Yang kedua, ada merendah, di mana suatu tindakan merendah atau merendahkan perbedaan antara pihak-pihak yang bertentangan, namun di sisi lain berusaha untuk menonjolkan persamaan dan kepentingan bersama, membuat kompromi sehingga tidak jelas siapa pihak yang menang atau yang kalah, kemudian berpihak pada mayoritas mencari penyelesaian pada wewenang yang lebih tinggi atau merencanakan ulang posisi saat itu. Yang ketiga, ada konfrontasi, di mana suatu tindakan di mana mempertemukan para pihak yang terlibat sehingga masing-masing dapat menghargai pendapat pihak lain atau mengadakan rapat untuk mendengarkan pandangan pihak-pihak yang sedang konflik serta menyelesaikan perbedaan mereka. Selanjutnya ada penyesuaian struktur dengan strategi. Suatu struktur harus dirancang dengan mempermudah perusahaan melaksanakan strategi dan karena itu harus mengikuti strategi. Tanpa strategi atau alasan untuk misi perusahaan sulit dalam merencanakan struktur yang efektif. Tidak ada satupun desain atau struktur organisasi yang optimal untuk suatu strategi tertentu atau jenis organisasi tertentu. Ketika sebuah perusahaan mengubah strateginya, struktur organisasi yang ada dapat menjadi tidak efektif. Gejala dari struktur organisasi yang tidak efektif termasuk terlalu banyak tingkat manajemen, terlalu banyak rapat yang dihadiri oleh banyak orang, dan terlalu banyak perhatian dicurahkan untuk menyelesaikan konflik antar departemen, dan lainnya. Yang paling penting adalah menetapkan jenis perubahan struktur seperti apa yang diperlukan untuk melaksanakan strategi baru dan bagaimana cara terbaik mencapai perubahan ini. Suatu perubahan dalam strategi sering mengharuskan adanya perubahan dalam struktur organisasi dengan dua alasan utama. Yang pertama, struktur yang menentukan bagaimana tujuan dan kebijakan ditetapkan, misalnya saja ada pada tujuan dan kebijakan yang ditetapkan dalam struktur organisasi geografik yang disampaikan dalam istilah-istilah geografik. Kemudian, format struktur yang mengembangkan tujuan dan kebijakan dapat didampak signifikan terhadap semua kegiatan pelaksana strategi lainnya. Alasan yang kedua yaitu mengapa dalam strategi sering mengharuskan perubahan dalam struktur adalah struktur yang menentukan cara sumber daya yang dialokasikan. Bila struktur organisasi berdasarkan pada kelompok pelanggan, maka sumber daya dialokasikan menurut cara ini. Dengan demikian pula, bila struktur organisasi ditetapkan menurut lini fungsional bisnis, maka sumber daya dialokasikan menurut bidang-bidang fungsional. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dalam mengupas masalah seperti ini, ada beberapa jenis struktur organisasi dasar yang harus difokuskan, yaitu yang pertama ada struktur fungsional, yang kedua ada struktur divisional, yang ketiga ada struktur strategi bisnis unit atau SBU, yang keempat ada struktur matriks. Saya akan menjelaskan struktur fungsional. Struktur fungsional mengelompokkan tugas dan aktivitas menurut fungsi bisnis seperti produksi atau operasi, pemasaran, keuangan atau akunting, dan sistem informasi manajemen. Struktur fungsional paling banyak digunakan karena struktur ini paling sederhana. Di samping sederhana, struktur ini mempunyai kekurangan yaitu selalu memusatkan tanggung jawab di puncak, meminimalkan peluang
pengembang karir, dan kadang-kadang dicirikan oleh moral karyawan yang rendah serta perencanaan produk dan pasar yang tidak memadai. Yang kedua yaitu struktur divisional. Beberapa bentuk struktur divisional biasanya diperlukan untuk bersaing dengan sukses di lokasi berbeda, mengendalikan operasi dan lainnya. Kelebihan dari struktur ini yaitu menciptakan peluang pengembangan karir untuk manajer, memungkinkan pengendalian lokal dalam situasi lokal, memungkinkan bisnis serta produk baru dapat ditambahkan dengan mudah. Selain ada kelebihannya, struktur ini juga ada kelemahannya, yaitu struktur ini dapat dikatakan mahal. Alasannya karena masing-masing divisi membutuhkan spesialis fungsional yang harus digaji. Terjadi beberapa duplikasi pelayanan staf. Para manajer harus berkualitas lebih baik karena desain divisional menuntut pendelegasian wewenang. Sedangkan karyawan yang berkualifikasi lebih baik biasanya digaji lebih tinggi. Kemudian struktur divisional dapat diorganisasikan dalam 4 cara, yaitu struktur divisional menurut wilayah geografi. Struktur ini sangat sesuai untuk organisasi yang mempunyai fasilitas cabang yang sempurna yang terletak di kawasan-kawasan yang sangat luas. Yang kedua, struktur divisional menurut pelanggan, di mana struktur ini bisa dikatakan struktur yang efektif untuk melaksanakan strategi, karena struktur ini memungkinkan organisasi melayani secara lebih efektif kebutuhan kelompok pelanggan yang terdefinisi yang dengan jelas. Struktur divisional menurut proses. Struktur ini hampir mirip dengan struktur fungsional. Namun yang membedakan antara kedua struktur ini adalah bahwa departemen fungsional tidak bertanggung jawab atas penghasilan atau laba, sedangkan departemen divisional menurut proses evaluasian menurut hal tersebut. Yang ketiga, strategi struktur bisnis unit atau SBU. Ketika jumlah, skala, dan perbedaan divisi dalam suatu organisasi meningkat, pengendalian dan evaluasi operasi divisional menjadi sulit dilakukan oleh para perancang strategi, serta rentang kendali menjadi besar pada tingkat puncak dari perusahaan. Misalnya dalam organisasi multidivisi, di dalam organisasi konglomerasi besar yang terjadi atas 90 divisi, CEO mungkin akan kesulitan dalam menghafal nama depan para pimpinan divisi. Struktur SBU dapat membantu pelaksanaan strategi. Struktur SBU ini mengelompokkan divisi-divisi yang serupa pada unit-unit bisnis strategi dan mendelegasikan wewenang serta tanggung jawab setiap unit kepada eksekutif senior yang melapor langsung ke CEO. Di konglomerasi dengan 90 divisi dapat dikelompokkan menjadi 10 SBU yang berdasarkan karakteristik yang serupa, seperti bersaing dalam industri yang sama, terletak di dalam kawasan yang sama, atau mempunyai pelanggan yang sama. Yang keempat, struktur matriks. Struktur matriks dapat menyebabkan banyak biaya operasional yang lebih tinggi, karena struktur ini menciptakan lebih banyak posisi manajemen. Struktur ini paling rumit dari berbagai struktur, karena hal tersebut bergantung pada garis wewenang dan komunikasi, baik vertikal maupun horizontal. Meskipun rumit, struktur ini banyak digunakan di berbagai industri, termasuk konstruksi, perawatan kesehatan, penelitian, dan pertahanan.
karena para pekerja dapat melihat hasil-hasil kerja mereka dan menyelesaikan suatu proyek dengan mudah. Supaya struktur matriks dapat efektif, organisasi perlu melakukan perencanaan partisipatif, pelatihan, saling pengertian yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab, komunikasi internal yang baik dan saling percaya. Baik, yang C ada restrukturisasi, ada re-engineering dan e-engineering. Yang pertama ada restrukturisasi. Menurut ketentuan pasal 1 butir angka 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dinyatakan bahwa restrukturisasi merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan badan usaha milik negara yang merupakan salah satu langkah strategi untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Restrukturisasi merupakan suatu perubahan yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara, serta menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen. Perusahaan sering melakukan restrukturisasi ketika berbagai rasio tampak di bawah pesaing sebagaimana ditentukan melalui usaha pembandingan. Pembandingan adalah membandingkan sebuah perusahaan terhadap perusahaan terbaik dalam industri dengan berbagai kriteria kinerja. Sejumlah rasio pembandingan yang umum dilakukan restrukturisasi adalah perbandingan jumlah karyawan dengan jumlah penjualan, atau jumlah staf koperasi dengan jumlah karyawan operasional, atau angka rentan kendali. Restrukturisasi juga dapat dilakukan dengan perkembangan yang diakibatkan karena munculnya teknologi baru, sehingga dapat mengancam keselamatan diri satu atau lebih bisnis perusahaan. Yang penting di dalam strategi diversifikasi, bila suatu bisnis perusahaan divestasi, maka restrukturisasi yang dilakukan perusahaan atau korporasi umumnya mencakup upaya menetapkan unit bisnis yang tinggal dan masuk ke dalam grup dengan strategi yang baik. Di samping itu, sekaligus dilakukan penyebaran kembali arus kas dari bisnis divestasi untuk dimasukkan ke dalam pembayaran utang atau untuk pembayaran bagi pelaksanaan akuisisi perusahaan lain dalam bisnis baru, guna memperkuat kedudukan bisnis induk perusahaan dalam industrinya. Manfaat utama dari restrukturisasi adalah menghemat biaya. Untuk perusahaan-perusahaan yang sangat birokratis, restrukturisasi benar-benar dapat menyelamatkan perusahaan dari pesaing global dan kematian. Namun dampak negatif restrukturisasi adalah kurangnya komitmen, kreativitas, dan inovasi karyawan yang menyertai ketidakpastian dan trauma yang berkaitan dengan pemberhentian karyawan yang ditangguhkan maupun yang dilaksanakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Reengineering. Reengineering adalah perancangan ulang pada proses bisnis yang sedang berjalan saat ini dengan penekanan pada pengurangan biaya dan waktu siklus agar terjadi peningkatan kepuasan pelanggan. Dalam reengineering, perusahaan menggunakan teknologi informasi untuk memecahkan halangan fungsional dan menciptakan sistem kerja berdasar pada proses bisnis, produk, atau output daripada fungsi atau input. Manfaat dari reengineering adalah memberikan peluang pada karyawan
untuk melihat secara lebih jelas bagaimana pekerjaan mereka memengaruhi produk akhir atau jasa yang sedang dipasarkan oleh perusahaan. Kelemahan dari reengineering adalah menurunkan kekhawatiran manajer yang bila tidak diatasi akan menyebabkan trauma terhadap perusahaan. Tujuan reengineering yang pertama, meningkatkan produktivitas. Dengan menciptakan proses-proses inovatif dan tanpa hierarki yang memiliki aliran tanpa henti dan terdapat pada suatu urutan yang alami. Yang kedua, meningkatkan nilai bagi para pemegang saham dengan melakukan segala sesuatunya secara berbeda. Yang ketiga, mencapai hasil yang luar biasa. Dimaksudkan untuk mencapai setidaknya peningkatan sebesar 50%. Yang keempat, mengonsolidasikan fungsi-fungsi, berusaha menciptakan suatu organisasi yang lebih ramping, lebih datar, dan lebih cepat. Yang kelima, menghilangkan tingkatan dan pekerjaan yang tidak perlu. Tingkat dan aktivitas organisasi yang mewakili sedikit nilai untuk para pemegang saham atau kecil kontribusinya bagi daya saing juga disusun ulang dan dihilangkan. Selanjutnya, engineering. Engineering adalah proses perusahaan yang menemukan cara baru untuk melakukan bisnis melalui internet. Untuk merasakan manfaat menyeluruh dari internet, perusahaan perlu mengubah cara mereka menyalurkan barang, berurusan dengan pemasok, menarik konsumen, dan melayani konsumen. Internet menghilangkan monopoli atau proteksi geografis yang dimiliki bisnis lokal. Selanjutnya tentang concern produksi atau operasi terhadap implementasi strategis. Kemampuan, keterbatasan, dan kebijakan produksi atau operasional dapat mendorong dan atau menghambat pencapaian tujuan secara signifikan. Bagian utama dari proses pelaksanaan strategi terjadi di lokasi produksi. Faktor yang harus dipelajari sebelum menetapkan lokasi suatu fasilitas produksi antara lain ketersediaan sumber daya utama, upah minimum regional di wilayah tersebut, biaya transportasi yang berkaitan dengan pengiriman dan penerimaan, lokasi pasar-pasar utama, risiko politik di wilayah atau negara tersebut, dan ketersediaan karyawan yang dapat dilatih. Keputusan-keputusan yang terkait dengan produksi mengenai besarnya pabrik, letak pabrik, desain produk, pilihan peralatan, jenis alat-alat, besarnya persediaan, kontrol persediaan, pengawasan mutu, pengendalian biaya, penggunaan standar, spesialisasi kerja, pelatihan karyawan, penggunaan peralatan dan sumber daya, pengiriman dan pengemasan, dan inovasi teknologi dapat memiliki dampak yang dramatis terhadap keberhasilan atau kegagalan upaya pelaksanaan strategi. Baik, saya Ninyoman Ayu Jatiningsih, NPM 242, akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai materi concern SDM terhadap implementasi strategis. Fungsi sumber daya manusia dalam kebanyakan organisasi besar dikelompokkan dalam suatu kelompok sentralisasi yang tunggal, yaitu sebuah departemen yang bertanggung jawab untuk mendapatkan, mengembangkan, memelihara, dan mempertahankan sumber daya manusia. Dalam mengawasi kinerja SDM, maka diperlukan adanya audit SDM. Audit SDM didefinisikan sebagai penilaian aktivitas personil yang digunakan dalam organisasi.
Audit dapat dilakukan pada suatu divisi atau perusahaan secara keseluruhan. Kegunaan dari audit SDM diantaranya adalah: yang pertama, mengidentifikasi kontribusi bagian SDM terhadap organisasi. Yang kedua, memperbaiki citra profesional dari bagian SDM. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih besar antara anggota bagian SDM. Yang keempat, mengklarifikasi kewajiban dan tanggung jawab bagian SDM. Yang kelima, menemukan masalah personil yang kritikal. Yang keenam, mengurangi biaya SDM melalui prosedur SDM yang lebih efektif. Dan yang ketujuh, menciptakan perubahan yang signifikan yang dibutuhkan. Sementara itu, ruang lingkup audit SDM mencakup: pertama, audit strategi perusahaan. Kedua, audit fungsi SDM. Ketiga, audit ketaatan manajerial. Keempat, audit kepuasan karyawan. Profesional SDM tidak menentukan strategi perusahaan, akan tetapi mereka secara kuat menentukan keberhasilannya. Yang diaudit dalam SDM adalah: pertama, misi departemen, yaitu seluruh tujuan yang dimaksud departemen SDM dalam organisasi. Kedua, organisasi departemen, yaitu hubungan antara fungsi dan departemen dalam organisasi dan strukturisasi SDM dalam fungsi. Ketiga, personil departemen, yaitu seleksi, pelatihan, dan motivasi karyawan bagian SDM. Keempat, hubungan industrial. Kelima, rekrutmen dan seleksi. Keenam, pelatihan dan pengembangan. Ketujuh, hubungan karyawan. Dan terakhir, yang kedelapan, imbalan. Sekian materi dari kelompok kami. Selanjutnya, bagi yang ingin bertanya, dapat mengajukan pertanyaan pada forum diskusi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.